Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita berjumpa kembali dan memuji dan menyembah di tempat ini. Kami juga mengucap syukur Allah yang kami sembah yang luar biasa, yang dahsyat, selalu ada bersama kami. Sehingga hari ini, pagi ini kami sehat dan kuat. Semua ada anugerah dari Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, agung dan mulia. Sebentar lagi kami akan mendengar sabdamu. Berikan kami hikmat bijaksana. Kami simak firman-Mu dengan baik. Yang kami akan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya semua apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, judul pada hari ini adalah Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Nah, saya ambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan antara orang mati." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berbicara tentang Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Diceritakan bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes ke sebuah gunung yang tinggi. Di atas gunung tersebut, ketiga murid itu mengalami 3 hal besar. Pertama, mereka melihat Yesus berubah rupa. Yesus mengalami transfigurasi. Kedua, mereka melihat dan mendengar Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Yang ketiga, mereka melihat turunlah awan yang terang menaungi mereka dan ada suara dari dalam awan itu, "Inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Setelah mengalami ketiga hal besar itu, ada ungkapan rasa berbahagia disertai permintaan dari Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Jika engkau mau atau jika engkau izinkan, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada 2 aspek menjadi titik refleksi kita dalam Injil hari ini. Pertama, peristiwa dialami Petrus bersama kedua temannya itu seolah-olah membuat Petrus untuk tetap berada di atas Gunung Tabor. Hal ini secara implisit nampak dalam ungkapan rasa permintaannya kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar kudirikan di sini 3 kemah.
Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Petrus tahu seandainya Yesus mengabulkan atau mengizinkan permintaannya, maka otomatis Petrus akan tetap tinggal di atas Gunung Tabor bersama Yesus, dan dia akan tetap mengalami kebahagiaan di tempat ini. Yang kedua, ada suara berseru dari dalam awan, "Ini anakku kukasihi, kepada aku berkenan, dengarkan dia." Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, peristiwa Gunung Tabor telah membawa kebahagiaan dialami oleh Petrus dan kedua temannya. Apakah kehadiran kita, kebersamaan kita, memberikan suasana membahagiakan atau menyenangkan bagi orang lain? Bercermin dari situasi Gunung Tabor bersama Musa dan Elia, maka kehadiran kita di tengah masyarakat harus membuat orang lain mengalami kesejukan, kedamaian, ketenangan dalam berkarya. Kehadiran kita harus mampu membuat orang lain bisa tersenyum walaupun sedih, bisa tertawa walaupun sakit, bisa bangkit walaupun terjatuh. Kehadiran kita harus bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Rekan kita, siapa saja kita jumpai, di mana saja kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pertanyaan reflektif untuk kita semua, masih adakah Musa, Elia di zaman sekarang atau pada saat ini? Jawabannya tentu masih ada. Musa dan Elia kita jumpai dalam diri seorang ibu yang tidak kenal waktu siang dan malam, yang tidak kenal cuaca dingin dan panas, berjuang tanpa kenal lelah hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Musa dan Elia kita jumpai diri seorang guru, seorang ayah bekerja siang malam, rela kepanasan di waktu siang, rela kedinginan di waktu malam, tidak pernah mengeluh capek demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Musa dan Elia kita jumpai dalam seorang guru honorer, mengajar dengan penuh semangat, berdedikasi yang tinggi, walaupun penghasilan pas-pasan demi kebahagiaan anak didiknya. Musa dan Elia kita jumpai dalam diri para pejuang kemerdekaan, berkorban nyawa, supaya kita hidup dalam kebebasan, kemerdekaan dan kebahagiaan. Musa dan Elia kita jumpai dalam diri seorang sahabat, rekan kerja yang selalu menyediakan waktu untuk membantu kita bila dibutuhkan. Musa dan Elia kita jumpa dalam diri seorang pimpinan, selalu memberi arah jalan ketika orang tersesat, yang memberi terang ketika orang dalam kegelapan, yang memberi kekuatan ketika orang terlumlah jatuh, yang memberi kepastian ketika orang dalam kebimbangan, melangkul ketika orang tercerai. Semua ini bisa terlaksana apabila kita mau mendengar, melaksanakan perintah keluar dari dalam awan. Dengarkanlah dia, yaitu Yesus. Dengan kata lain, kita hanya mampu menghadirkan situasi Gunung Tabor bersama Musa, Elia di zaman sekarang apabila mata kita, hati kita, telinga kita mendengarkan perkataan Yesus. Seperti diperintahkan suara dalam awan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mampukan kita dengarkan Yesus di zaman sekarang ini? Kita hanya bisa mendengarkan suara Yesus apabila mata, hati, telinga kita dihiasi oleh cinta tulus. Karena cinta tulus mampu menggugurkan kesombongan kita. Cinta tulus mampu menghancurkan kemunafikan kita. Cinta tulus mampu menghanyutkan egoisme kita. Ingat pesan Yesus. Bukan orang yang berseru Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu Matius 7 ayat 21. Rajin berdoa,
Rajin gereja tidak cukup untuk masuk surga. Harus dibarengin dengan perbuatan. Seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita baca Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita buka hati kita, buka mata kita, buka telinga kita untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Mari lebih dari sekedar berubah dengan wujud semakin setia taat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dalam menjalani pergumulan, perjuangan di dunia ini. Mari kita semakin setia mempertanggungjawabkan kasih karunia, talenta, berkat-berkat Tuhan dengan bentuk nyata, semakin peduli, berbagi kasih, semakin tulus memberi bantuan pertolongan bagi banyak orang, khususnya orang yang menderita. Nah, dari hal-hal sederhana memuliakan Tuhan, kita semakin banyak menghasilkan karya-karya dan kontribusi membawa kebaikan bagi orang lain, keluarga, tetangga, masyarakat, kehidupan yang lebih luas, kehidupan bersama lebih baik untuk dijalani bersama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, pengalaman itu juga disediakan bagi kita mau diajak Tuhan Yesus untuk naik ke atas gunung yang tinggi, bukan untuk tidur, melainkan untuk berdoa. Ketika kita mau mendedikasikan waktu untuk berdoa, maka sesungguhnya kita sedang berpikir lebih dekat untuk mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mulai membangun persekutuan intim dengan Tuhan, maka akan terjadi ada rohani kita yang dibangun. Iman yang letih lesu akan dikuatkan. Pengharapan yang tertidur akan dibangunkan. Sehingga kita memiliki pengharapan yang baru dan kokoh. Api pelayan mulai redup juga akan dinyalakan kembali. Sehingga membakar setiap orang dilayani dengan kuasa api Roh Kudus. Ketika kita mulai berdoa, kita juga akan mengalami kebahagiaan ilahi. Suatu kebahagiaan tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kemuliaan ilahi juga akan membuat kita nyaman, tenang, penuh damai, sehingga kita dijadikan betah untuk berlama-lama dalam suasana. Berdoa dengan setengah hati akan menghasilkan kejenuhan, bosan, hanya merasa seperti membuang waktu. Namun ketika kita mau mulai sungguh-sungguh berdoa seperti dilakukan Tuhan Yesus, maka kita rasakan justru kenyamanan ilahi yang luar biasa. Dalam kemuliaan Tuhan itu kita juga dimampukan untuk menerima penjelasan ilahi. Mungkin ada begitu pertanyaan dalam pikiran kita, baik tentang masa depan, kekhawatiran, pergumulan, ataupun hal-hal lain yang tidak kita mengerti. Hal-hal jasmani atau rohani, ternyata semua itu dapat dijabarkan dalam Tuhan. Nah, seperti Allah mengutus Musa dan Elia untuk memberikan penjelasan pada Tuhan Yesus, maka demikian pula Tuhan mengirimkan Roh Kudus bagi kita untuk memberikan pikiran Kristus sehingga kita dimampukan untuk menjadi lebih mengerti dan lebih kuat. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan ayat 16. Karena kita, Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Sebab siapakah mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kemuliaan ilahi kita juga merasakan kasih Allah tak berujung. Kasih akan menenteramkan hati kita, menerima kita, menguatkan kita. Kita diajak untuk bersama-sama mengalami kemuliaan ilahi yang luar biasa itu. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Mari membutuhkan waktu lebih banyak, lebih disiplin, lebih konsisten, sehingga kita tidak semakin tertidur di akhir zaman ini, tetapi justru tetap berjaga-jaga
dalam doa. Mengakhiri lindungan firman Tuhan ini, kita baca Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan begitu jelas. Semoga kami mengerti ketika masalah datang, persoalan datang, kami hanya dengar perintah-Mu. Kami hanya dengar apa yang Tuhan katakan. Kami hanya mendekat kepadamu, berharap kepadamu, bersandar kepadamu. Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat, agung dan mulia. Ketika kami memohon, bahkan dengan nama-Mu yang berkuasa, kami akan mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Kami tahu bagi-Mu tidak ada mustahil. Maka hari ini hamba minta, memohon kepada Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang penuh pengharapan, tangan-Mu yang penuh kedamaian. Engkau jamah setiap orang yang beriman, yang berharap, yang bersandar kepadamu. Mereka akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Yang sakit disembuhkan, bermasalah ada buka jalan, yang menderita Tuhan berikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.